Shalom warga kerajaan di Gereja Kemuliaan Sion yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri, ya, seorang hamba Tuhan yang diurapi, yang penuh hikmat, ya. Dan saya suka sekali juga mendengarkan pengajaran beliau. Saya baca buku yang beliau buat. Pak, terima kasih boleh melayani di tempat Bapak. Oh, haleluya. Warga kerajaan, kita melihat hari-hari ini betapa begitu banyak orang cemas dan takut karena bukan cuma varian Alpha, tapi juga varian Delta yang telah memakan korban begitu banyak dan kematian yang begitu tinggi sekali. Dan bahkan hari-hari ini muncul varian yang baru, yaitu Kappa, Iota, bahkan Lambda yang diperkirakan sudah masuk ke 30 negara dan itu diperkirakan nanti akan lebih ganas lagi dari varian Delta. Apapun nama varian itu, saya mau memberitahu ada kabar baik buat setiap kita. Bahwa Yesus Kristus menyatakan dirinya, Dia Alfa dan Omega, haleluya. Dan Dia sanggup mengatasi segala sesuatu. Varian apapun. 1 Petrus 2:24b berkata, sebab oleh karena bilur-bilur Tuhan kita Yesus Kristus, semua penyakit kita telah disembuhkan. Oh, haleluya. Dan mari kita melihat bersama-sama pada saat ini kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara suka judul, maka saya beri judul Giant Killer. Wow, pembunuh raksasa. Dan saya harus katakan kepada setiap kita, setiap orang pasti menemukan raksasa-raksasa dalam kehidupannya. Ada yang memang raksasa sungguhan, tapi ada orang-orang tertentu sebetulnya itu persoalan biasa. Tapi karena pola berpikirnya yang tidak percaya penuh dengan kebenaran firman Tuhan, melihat hal yang kecil jadinya seperti raksasa. Oleh sebab itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Anda diciptakan untuk melakukan perkara-perkara besar. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Di sana dikatakan akhirnya, wow, saya suka sekali. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dengar baik-baik, begitu kita mengambil keputusan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang terjadi kita langsung masuk dalam arena peperangan dan disebut terkenal dengan spiritual warfare, peperangan rohani. Dan saya harus ingatkan kepada setiap kita, semua kita akan mengalami peperangan tersebut. Dan peperangan yang terhebat bukanlah secara jasmani, ya, tetapi peperangan yang terhebat itulah peperangan secara rohani. Dan tentunya sebelum kita mengerti bahwa kita ada di dalam medan peperangan yang real, yang nyata ini, kita tentunya harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum masuk dalam peperangan rohani tersebut. Ya, tentunya ini semua kita akan alami. Ya, tetapi kalau kita mengerti bagaimana kita bertindak, raksasa sebesar apapun kita akan bisa kalahkan dengan nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum berperang harus mempertimbangkan beberapa hal. Kenapa? Supaya jangan sampai mati konyol. Supaya jangan sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan akhirnya cuma bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Saya ingat ada satu lagu yang berkata seperti ini. Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Tidak ada jawaban, sepi. Lalu dia mulai bertanya lagi. Tuhan, masih gerangan kau terima sembahku. Tidak ada jawaban lagi dari surga. Lalu saya bayangkan dia melangkah maju dan berkata,
Mana tanganmu? Tuhan ditantang sekarang, mana tanganmu Tuhan? Tuh saudaraku, Alkitab menjamin dalam Yesaya 40:12 bahwa Alkitab menjelaskan bahwa siapakah yang mengukur langit hanya dengan jengkal tangannya. Siapakah yang menakar air laut hanya dengan lekuk tangannya. Loh, tangan Tuhan itu bisa mengukur langit cuma segini loh. Ya, seluruh jumlah air laut ditampung cuma selekuk tangan Tuhan. Begitu besar. Bayangkan kalau dia pakai jam tangan segede apa. Bayangkan kalau dia pakai cincin segede apa batunya. Saudaraku, begitu besar. Kalau orang gak ngerti akan bertanya, mana tanganmu? Kalau saya Tuhan, ada orang-orang yang bertanya seperti itu. Saya akan tunjukkan begini. Ini loh, pasti akan berteriak. Gitu ya. Makanya kita mengerti, harus tahu, mempertimbangkan sebelum masuk dalam medan peperangan rohani yang memang real ada di sekitar kita. Maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus tahu seberapa besar kekuatan kita. Ya. Dan kemudian yang kedua, memahami medan peperangannya itu bagaimana. Tentunya yang ketiga, seberapa kekuatan musuh kita juga harus tahu, saudaraku. Dan yang tidak kalah penting berikutnya, strategi apa yang harus kita gunakan supaya kita terus menang di dalam setiap peperangan rohani yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Saya akan mulai dari yang pertama, bagaimana seberapa besar kekuatan kita. Haleluya. Get ready, bersiap-siaplah saudara. Saya harap saudara ketika mendengar kebenaran ini, saudara tidak tertuju kepada dirimu lagi sendiri, tapi mulai mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti cara pandang Tuhan. Apa kata Tuhan tentang kita yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Supaya kita memiliki mentalitas yang baru. Mentalitas kerajaan Allah ada pada setiap kita. Alkitab berkata, siapakah kita? Bagaimana kekuatan kita? 1 Yohanes 4:4 menjamin bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab, perhatikan kalimat ini, roh yang di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Wow, perhatikan baik-baik. Roh kita, roh yang di dalam kita ini lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Mau roh apa? Mau roh kuntilanak kah? Mau roh sundel bolong kah? Mau roh Dracula kah? Roh apa? Kuasa-kuasa roh yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa mengalahkan. Sebab roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Katakan haleluya. Demikian kata firman Tuhan. Dan kita lihat lagi yang lainnya. Apa kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata, sebab semua yang lahir dari Allah, kita semua sudah dilahirkan, ditebus dengan darah yang mahal. Kita mengalami proses yang disebut kelahiran baru. Haleluya, born again in Christ Jesus. Dan dikatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Haleluya. Saudaraku, saya gak peduli apa kata orang. Bahkan apa kata dunia, biarin mereka ngomong apa tentang kita. Tetapi mari perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya kepada setiap kita. Dikatakan bahwa kita mengalahkan dunia. Haleluya. Dan inilah kemenangan dunia. Yaitu apa saudaraku? Iman kita yang mengalahkan dunia ini. Bersukacitalah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Sebab kemenangan itu diberikan kepada setiap kita. Dan kita bukan lahir dari biasa. Kita lahir dari Allah. Kita dipilih. Alkitab menjelaskan juga. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Lihat siapa diri saudara. Bangsa yang kudus, imamat rajani, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Luar biasa. Dan kita lihat lagi apa kata firman Tuhan tentang kita. Seberapa besar kekuatan kita.
Roma 8 ayat 31 menjelaskan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Oh saudaraku dikasih Tuhan. Orang Ambon bilang, sing ada lawan. Gak ada lawannya. Kenapa saudaraku? Tuhan ada di pihak kita. Bayangkan berapa besar kekuatan yang ada di pihak kita. Sebab itu saudaraku, bangkitlah, mengertilah posisimu, mengertilah siapa Anda, mengertilah identitasmu di hadapan Tuhan. Ketika Anda mengerti identitas kita, tidak ada satupun kekuatan dunia, kuasa kegelapan manapun yang berhak menggoyahkan keyakinan iman percaya kita. Sehingga kita bisa berdiri teguh dalam kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Lalu kemudian Roma 8 ayat 37 mengatakan, inilah kekuatan kita saudaraku. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. We are, saudaraku, disebut conqueror, bahkan more than conqueror. Kita ini lebih daripada pemenang. Luar biasa bukan? Itulah gambaran, itulah apa yang Tuhan nyatakan. Firman Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Mari percayai sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan tentang kita. Bukan apa yang dunia, orang lain katakan. Bahkan bukan apa yang mungkin diri kita katakan tentang kita. Percayai apa yang firman Tuhan katakan tentang siapa kita. Wow, kalau Anda mengerti ini, saya percaya peperangan boleh hebat, raksasa boleh bermunculan, tapi kita punya pandangan yang jelas, kita di pihak Tuhan. Saudaraku, iman kita mengalahkan dunia. Roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Kita bangsa yang kudus, imamat rajani, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Wow, ya itulah yang dimaksud dengan seberapa besar kekuatan kita. Mau disimpulkan, besar sekali. Haleluya. Nah sekarang kita masuk berikutnya. Pertimbangan yang harus kita lihat. Bagaimana dengan keadaan atau medan peperangan yang akan dihadapi. Nah tentunya ini perlu kita juga ketahui. Supaya kita jangan mati konyol. Karena kita nggak tahu identitas. Dan nggak mengerti, nggak berpikir tentang bagaimana mengatur strategi. Di dalam medan peperangan. Yang harus kita ketahui, saudaraku, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8, Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Halo, iblis tidak mau nganggur. Ya, saya lihat banyak orang percaya, orang Kristen maunya santai-santai saudaraku. Wow, saya ingat ada satu lagu lama berkata, mari maju, maju, maju. Saudaraku, ya kenapa? Ke medan peperangan, tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Terus puji namanya dan rebut kemenangan. Ada alasannya saudaraku. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya sanggup menolong kita. Serbu kalahkan semua musuh. Amin. Itu janji Tuhan. Ya, sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lawan iblis berjalan keliling, ya. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, saudaraku, dia memang sudah dikalahkan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 bahwa dinubuatkan ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, bahwa nanti keturunan daripada Adam Hawa yaitu Kristus akan meremukkan kepala si ular itu. Ya, kepalanya sudah diremukkan.
Tapi jangan lupa saudaraku dikasih Tuhan, dia punya ekor itu. Bentuk apa itu? Tipu daya, intimidasi, manipulasi, lalu mulai mengendalikan, kontrol hidup orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Tapi saya memberitahu kepada saudaraku yang dikasih Tuhan, berdiri teguh, sigap, ya. Dia memang berjalan keliling. Jangan pernah memberi kesempatan saudaraku, ya. Iblis tidak akan mungkin bisa masuk dalam diri kita kecuali kita yang membuka pintu, kita yang membuka celah. Sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, kita harus mengerti, kita harus terhubung senantiasa dengan Tuhan, ya, memiliki persekutuan yang karib, yang intim dengan Tuhan setiap hari. Nearness is likeness, kedekatan, keserupaan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyerupai dengan Tuhan. Oh saudaraku dikasih Tuhan, jadi jelas medan peperangannya itu real, itu ya memang genting. Tapi tetap saudaraku, perlindungan yang teguh tetap Tuhan sediakan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Jangan pernah memberi celah. Jangan saudara terintimidasi dengan auman-auman seperti itu. Tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang ada. Lalu yang ketiga tentunya seberapa besar kekuatan lawan. Ini harus diketahui saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya meyakinkan kita ketika kita memasuki medan peperangan rohani. Dan bahkan mungkin ada beberapa saudara ada di tengah-tengahnya, saudara tidak kecil hati, lalu mulai bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Pakai bahasa Inggris lagi, why not? Why Lord? Dijawab sama Tuhan, why not? Oh saudaraku dikasih Tuhan, ya, dalam Kejadian 3 ayat 15 berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dengar baik-baik, ayat ini sudah digenapi di atas kayu salib. Ketika Yesus dipaku, saudaraku, dan kemudian kakinya dipaku, itu berbicara saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana keturunan daripada si ular tua iblis itu. Yang dia lakukan ngapain saudaraku? Dia menghancurkan tumitnya Tuhan. Tetapi Yesus Kristus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Kepala si ular tua itu diremukkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Itu kekuatan lawan kita melihat. Tapi juga jangan menganggap remeh saudaraku, ya. Kepalanya sudah dihancurkan, tapi ekornya ini loh saudaraku, dia berusaha menyambar ke kiri ke kanan, dan dia berusaha menipu banyak orang. Dia kirimkan kabar-kabar hoax, dia timbulkan asumsi-asumsi. Saudara bisa melihat banyak orang tidak hidup di dalam dasar kebenarannya sesungguhnya, tapi memilih kehidupan yang paling rendah, yaitu asumsi, ya. Lalu kemudian kalau sudah asumsi, ya, sebetulnya saudaraku jangan ikuti asumsi ini, anggapan yang kita bangun sendiri, mulai mempercayai kebenaran firman Tuhan, bahkan hidup di dalam wisdom, hikmat Allah, artinya firman yang kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Buang asumsi-asumsi yang ditanam oleh iblis, buang dusta-dusta yang ditanam oleh iblis, mulai pikiran atau perasaan yang keliru di dalam diri kita. Saudara dikasih Tuhan, dalam Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Oh, sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita bukan mertua kita, musuh kita bukan menantu kita, musuh kita bukan anak-anak kita, musuh kita bukan gembala kita saudaraku. Ya, musuh kita roh-roh jahat di balik semuanya itu. Sebab itu waspada, gunakan saudaraku selengkap senjata Allah, pakai perisai iman saudaraku. Dan saudara tahu, karena serangan iblis dalam bentuk panah api. Nah, kata panah api ini itu mengandung pengertian dalam bahasa Yunani misil, ya, seperti satu roket yang ditembakkan.
Saudara ingat bagaimana Hamas menembakkan roket-roketnya, tapi Israel memiliki Iron Dome dan bisa menangkis semuanya. Seharusnya orang percaya ketika ada tuduhan, ketika ada dusta yang ditanam iblis, ketika ada asumsi yang ditaruh di dalam pikiran kita, kita punya Iron Dome, lebih canggih dari Iron Dome, yaitu kebenaran firman Tuhan bisa memadamkan semua panah api si jahat, sehingga saudaraku kita tidak perlu termakan dengan semua tipuan-tipuan itu. Sebab itu saya mau perhatikan kepada saudara bahwa peperangan rohani yang terhebat itu terjadi di mana? Di pikiran setiap orang. Saya ulangi lagi, peperangan rohani terhebat terjadi di mana? Di pikiran seseorang. Sebab itu saya mau sharingkan kepada saudara untuk sungguh-sungguh kita jaga pikiran ini. Sebab saudaraku, ada ungkapan berkata, you are what you think. Kamu akan jadi sama seperti yang kamu pikirkan. Ya, sebab itu jaga pikiran kita. Dalam Yohanes 13 ayat 2 berkata, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saudara perhatikan ini, orang yang dekat dengan Yesus. Salah satu muridnya, si Yudas, saudaraku. Dia nggak mau jaga hatinya, dia nggak mau jaga pikirannya. Lalu iblis membisikkan, saudaraku. Ketika dia membisikkan hal-hal untuk mengkhianati Tuhan Yesus Kristus, seharusnya Yudas dengan sigap berkata, tutup mulutmu, aku tolak, aku perintahkan kamu pergi. Saudaraku, dia mempercayai dusta iblis, ya, yang mulai merasuk ke dalam pikirannya. Dan wow, saudaraku, dalam Lukas 22 ayat yang ketiga dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Ketika seorang setuju dengan semua tipu daya iblis, seharusnya iblis tidak bisa masuk, saudaraku, karena kita ada darah Yesus yang melindungi kita. Tapi kalau kita setuju, kita mau tertipu, saudaraku, dengan hasutannya, intimidasinya, saudaraku, dan kita menyetujuinya, maka dia akan merasuk, saudaraku. Dan kemudian itulah yang terjadi kepada Yudas Iskariot, saudaraku. Akhirnya dia tidak mengambil keputusan tegas menolak. Akhirnya dia mengikuti kemauan iblis. Dan kemudian kita sudah tahu ceritanya. Bagaimana dia menjual Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dan ujungnya dia mati. Gantung diri. Perutnya terbelah, saudaraku. Dan mengerikan sekali keadaannya. Sebab itu dengar saudara. Jangan buka celah lewat pikiran kita. Sekali lagi, medan pertempuran yang paling hebat itu ada di dalam pikiran kita. Jadi Anda harus mengerti kekuatan lawan sekarang, yaitu mulai menyusup kepada kita, memberikan asumsi, tipuan, hoax, berita yang gak benar-benar, dan kemudian mengintimidasi pikiran kita. Dan kalau saudara mengerti ini, kita sudah tahu kekuatannya dia sampai di situ. Tapi saudara harus ingat, iblis dikalahkan oleh apa? Oleh kuasa darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Sesungguhnya iblis sudah dikalahkan. Tetapi saudaraku, dia dalam sisa-sisa tenaganya, ekornya menyambar kiri ke kanan, hendak menelan. Dan dia ingin mengaum, memberikan intimidasi, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, saudaraku. Rasa tidak ada pengharapan. Kita sudah tahu bagaimana kekuatan dia sekarang. Tapi yang jelas, Tuhan kita, Panglima Agung, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Saudaraku dikasihi Tuhan. Dan kita selanjutnya sampai kepada strateginya. Ini dia. Strategi bagaimana kita bisa mengalahkan segala raksasa-raksasa. Strategi untuk kita menjadi yang disebut dengan pembunuh raksasa, giant killer. Harus ada strateginya. Ya, dalam Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Alkitab dengan jelas, ini strategi yang jitu, saudaraku dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi pembunuh raksasa, bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa, ataupun sesuatu yang kecil tapi jadi raksasa karena kita tidak mengerti cara bertempur dengan baik. Saudaraku, Alkitab menjelaskan, pertama, tunduklah kepada Allah. Mari kita oleh anugerah Tuhan,
Kita mau belajar taat untuk apa yang Tuhan katakan dalam setiap kita. Belajar untuk rendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab orang yang congkak, orang yang sombong itu saudaraku, itu justru cepat kepada kejatuhan dan mudah untuk dikalahkan. Sebab itu belajar menundukkan diri, submission to the authority. Ya, kita mulai belajar tunduk kepada Tuhan, tapi ditandai dengan apa? Belajar tunduk kepada otoritas yang Tuhan percayakan di atas kita. Bagaimana anak-anak belajar menghormati orang tuanya. Bagaimana juga saudaraku seorang istri belajar tunduk kepada suaminya, menghormatinya. Bagaimana para suami belajar tunduk kepada Kristus, kepala keluarga. Dan sebagai berjemaat kita belajar tunduk kepada gembala yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan, otoritas rohani di atas kita. Dan sebagai para pemimpin kita juga, kita menundukkan diri sepenuhnya kepada Kristus Raja Gereja. Ketika ini ditegakkan saudaraku, perlindungan akan terjadi saudaraku. Dan itu menjadi kekuatan yang kuat bagi kita untuk menghancurkan segala kuasa kegelapan dan musuh-musuh yang sekalipun dalam bentuk raksasa. Tapi setelah tunduk saudaraku, Alkitab bilang apa? Disuruhnya kita lawan si iblis. Gak boleh tinggal tenang, gak boleh santai-santai, gak boleh biasa-biasa. Lawan. Gak ada ceritanya kompromi. Apalagi gencatan senjata 5 menit sekalipun. Tidak ada ceritanya. Yang ada adalah lawan saudaraku. Ya, maka itu kita harus bersikap tegap saudaraku. Dan tentunya terus mengenakan selengkap senjata Allah dalam diri kita. Lawanlah iblis. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada otoritas, yang terjadi apa? Otoritas akan mengalir dalam diri kita. Dan itu yang disebut dengan legal power. Otoritas yang resmi, yang sah. Dengan otoritas resmi yang sah, kita bisa berkata dalam nama Yesus, segala kuasa iblis keluar. Dalam nama Yesus, aku akan melakukan perkara yang besar. Dalam nama Yesus, aku akan sanggup mengatasi segala raksasa-raksasa di sekitar kehidupanku. Persoalanku, apapun, ku sanggup atasi. Sebab apa? Kita terima otoritas karena kita belajar tunduk kepada otoritas. Alkitab menjanjikan, maka iblis akan lari daripadamu. Kalau boleh saya tambahkan, dia bukan cuma sekedar lari biasa, lari sambil terkencing-kencing. Hai saudaraku, oh haleluya. Dan kemudian saudaraku, ketika kita belajar tunduk kepada Tuhan, artinya kita selaraskan pikiran kita. Kita selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kita selaraskan kehendak kita dengan kehendak Kristus. Kita selaraskan perasaan kita dengan perasaan Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5 menjelaskan bahwa aku mematahkan setiap siasat dan singkat cerita menawan setiap pikiran, menaklukkannya di bawah Kristus. Jangan biarkan pikiranmu kemana-mana saudaraku. Mulai kalau ada pikiran najis, pikiran kotor, pikiran sakit hati, pikiran dendam, pikiran dosa. Hentikan saudaraku. Dan mulai saudaraku selaraskan dengan pikiran Tuhan kita Yesus Kristus. Akibatnya saudaraku juga membuat perasaanmu. Saya mau ingatkan, perasaan pun harus dikendalikan. Karena Alkitab mengatakan dalam Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, mari selaraskan perasaan kita dengan perasaan Kristus. Dan tentunya kita selaraskan kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah berfokus pada besarnya Goliat, tapi lihat di tengah besarnya Goliat raksasa itu ada peluang yang Tuhan berikan untuk kita mengalahkannya. Belajar dari Raja Daud, saudaraku dikasih Tuhan. Raja Daud ketika diperhadapkan kepada Goliat sang raksasa, tingginya 3 meter saudaraku. Wow, semua orang Israel, ya, tentara-tentara
ketakutan. Termasuk Raja Saul yang lebih tinggi sebahu daripada orang Israel pada umumnya. Tetapi pemuda desa ini, pemuda sederhana yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang selalu hidup mengandalkan Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 11 mengatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara lihat itu. Indra, hati-hati dengan panca indera kita. Mulai orang Israel mendengar suara daripada Goliat. Saya bayangkan Goliat berkata begini. Siapa yang berani melawan aku? 1 lawan 1. Kalau aku kalah, bangsaku jadi budakmu. Tapi kalau kamu kalah, bangsamu jadi budak kami. Orang Israel ketakutan, saudaraku, dan mendengar bagaimana baju sirahnya yang tebalnya, yang beratnya, yang terbuat dari tembaga itu kurang lebih 57 kilogram, saudaraku, begitu berat. Dan saya bisa bayangkan sisik-sisiknya kalau berjalan bunyi menakutkan sekali. Mereka terkonsentrasi, mereka mendengar. Hati-hati dengan panca indera kita, saudaraku ya. Hati-hati, mereka dengerin seperti itu. Dalam 1 Samuel 17 ayat 24 juga dikatakan, ketika semua orang Israel melihat Goliat itu, raksasa itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Oh saudaraku, hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Berita-berita tentang COVID, tentang varian apapun, tentang kematian. Lalu mulai saudaraku hati-hati pula dengan melihat situasi ada di sekitar kita. Yang kita dalam pandangan kita kok gak jadi lebih baik. Hati-hati jangan terfokus kepada itu, saudaraku dikasih Tuhan. Belajar daripada Daud. Daud itu tidak terfokus kepada tingginya Goliat 3 meter. Lalu kemudian saudaraku, bajunya, perlengkapan perangnya saudaraku 57 kilogram. Belum lagi mata lembingnya 7 kilogram. Dia tidak terkonsentrasi. Dia sedang melihat di atas Goliat ada raja, di atas segala raja. Pembela sejati, panglima perang yang dahsyat saudaraku. Yaitu Tuhan itu sendiri. Dan Daud mulai melihat ada peluang yang tersedia. Peluang itu apa? Jidatnya saudaraku, dahinya, dan dia terfokus kepada situ. Dan Alkitab menjelaskan Daud lari mendekati dan mulai mengumpan dengan batu dan bang saudaraku, tepat sasaran. Dan kemudian rebahlah Goliat. Dan diambil pedangnya, dihunusnya, dan dipenggal kepala. Dan terjadilah kemenangan yang luar biasa atas Israel, saudaraku. Membangkitkan tentara-tentara Israel yang tadinya penakut. Mereka jadi berani dan mereka memenangkan peperangan pada waktu itu. So, hati-hati dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Sebab peperangannya terhebat dimulai dari pikiran kita. Saya mempunyai seorang putri, anak kami kedua, Tirsa Anastasia. Dia sekarang tinggal di California dan dia lulus dari master sebagai master psikologi dan dia sekarang menjadi professional counselor di Amerika. Dia mengajarkan kepada saya dalam salah satu terapi untuk bisa mengelola pikiran perasaan dengan baik, maka terkenal terapi namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Yaitu bagaimana terapi yang mengajarkan supaya kita oleh karena indera kita ini kemudian berproses kepada pikiran, lalu berproses kepada perasaan, lalu menentukan sikap atau respon tindakan kita. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, saya kasih contoh bagaimana CBT terjadi. 21 Maret tahun lalu saya kena COVID-19 dan dikatakan kategori berat karena saturasi oksigen saya 84 dan CT scan paru-paru saya putih semua saudaraku. Dan kemudian saya harus masuk rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Besoknya saudaraku 22 Maret saya terima kabar beberapa teman-teman pendeta yang saya kenal dengan baik saudaraku. Yang kena COVID juga meninggal dunia saudaraku. Dan saya tahu bahwa mereka sudah bersama dengan Bapa Sorgawi dan tugas mereka di bumi sudah selesai. Saya cerita ini bukan berarti saya lebih baik daripada mereka. Karena kematian tentu kedaulatan daripada Tuhan kita. Tapi setelah saya dengar kabar itu saudaraku, seperti kuasa kegelapan datang menghantui pikiran saya dengan berkata, mati kamu, tidak ada harapan kamu. Coba saudara bayangkan kalau seandainya
saya turuti itu. Maka yang membuat saya akan apa? Berproses dari indera tadi kemana? Ke pikiran. Maka proses lagi ke perasaan. Pasti saya akan cemas. Saya akan timbul rasa takut. Dan kemudian berproses kepada apa yang terjadi respon kita. Maka responnya pasti bersungut-sungut. Menyalahkan Tuhan. Ya, tapi saya mengerti CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Yang saya lakukan ketika saya dengar kabar itu. Indera saya mendengar. Mata saya membaca, saudaraku. Dan kemudian berproses di pikiran saya. Ketika iblis taruh, mati kamu. Tidak ada harapan. Yang saya lakukan adalah saya lawan semua intimidasinya. Saya lawan dengan apa? Firman Tuhan. Sebagaimana Yesus mengalahkan iblis pada waktu dicobai iblis. Yang Yesus lakukan apa? Dia lawan, dia counter segala serangan iblis dengan perkataan firman. Yesus berkata, it is written, it is written. Ada tertulis, ada tertulis. Demikian ketika iblis menyerang pikiran saya, yang saya lakukan, it is written. Saya kutip Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Saya kutip ayat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saya katakan, pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Saudaraku, Allah sudah menyediakan jalan keluar. Saya bisa keluar dari keadaan itu. Lalu saya kutip juga, saudaraku, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24b. Oleh sebab karena bilur-bilur Yesus Kristus, semua penyakitku telah disembuhkan. Lalu saya kutip, saudaraku, saya perkatakan Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kupikirkan semuanya, saudaraku. Saya buang intimidasi iblis. Akibatnya berproses kemana? Ke perasaan saya. Perasaan saya jadi apa? Jadi tenang. Perasaan saya, saudaraku, jadi penuh rasa damai, saudaraku. Dan akibatnya berproses kepada respon tindakan sikap saya. Saya jadinya memuji-muji Tuhan. Saya angkat tangan sambil berbaring di tempat tidur tuh. Saya hanya berkata, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Akibatnya saya jadi kuat, imun saya naik, karena iman saya naik, imun saya naik, dan saya mengalami lawatan Tuhan. Saya disembuhkan total oleh Tuhan, dan bahkan CT scan ulang, saudaraku, betul-betul sembuh sempurna. Sudah setahun lebih paru-paru saya sampai hari ini tidak terjadi apa-apa. Dan puji nama Tuhan, kemenangan di pihak kita. Oleh sebab itu Efesus 6 ayat 17 berkata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Demikian pula Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Penuhi diri saudara, apalagi sekarang work from home, bahkan seumur hidup saudara, penuhi dengan perkataan firman. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Langit bumi berlalu, perkataan Kristus tidak mungkin akan berlalu. So, pilihan di tangan kita. Saudara mau jadi apa? Warrior. Saudara menjadi seorang prajurit, tentara yang kuat, or warrior, atau orang yang gampang ketakutan, khawatir. Ya, pilihan di tangan kita. Dan sebelum saya akhiri, ada 4 tipe manusia. Pertama, people who watch things happen. Orang yang cuma bisa nonton, ngelihat aja, nggak bikin apa-apa. Yang kedua, people who let things happen. Yang berkata, qui sera sera, whatever will be, will be. Yang ketiga, people who act what happened. Ada apa ya? Cuma bisa tanya. Tapi jadilah orang yang nomor 4. People who make things happen. Saudaralah yang disebut agen-agen perubahan. Kita akan membuat sesuatu. Dan bersama Yesus kita akan lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kemenangan di pihak kita. Amin. Berkati umatmu Tuhan, setiap warga kerajaan, dan mengalir kekuatan baru. Bangkit Tuhan untuk bersama-sama berjalan dalam pimpinan Panglima Perang Tuhan Yesus Kristus. Kami menang dan mempersembahkan kemuliaan, kemenangan, pujian, hormat bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus Kristus,
kami terima kemenangan, kami terima kekuatan baru, pengharapan baru di dalam Tuhan kami, sumber kekuatan kami. Oleh karena kuat kuasa Roh Kudus mengalir di dalam diri kami. Amin.